Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sentosa. Perkenalkan, nama saya Yuni Puspitasari, jurusan Teologi Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Video ini merupakan proyek dalam rangka PPL 2 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Kiranya video saya dapat menjadi berkat dan berkenan bagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dimanapun berada. Saya mohon maaf apabila dalam video ini ada tutur kata dan tingkah laku saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai kebaktian remaja pemuda kita. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Rekan pemuda dan remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, yang bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh tetap berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan walaupun secara virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau tetap menyertai peribadahan kami, baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, berkati ibadah kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdoa, menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Tuhan yang agung, yang layak kami puji dan kami sembah. Bersyukur kami Tuhan untuk setiap kasih, anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami terima daripada Tuhan. Bersyukur kami atas berkat dan kelimpahan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami, atas kemampuan sehingga kami pada saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan boleh beribadah pada saat ini. Kami boleh berkumpul secara bersama melalui ibadah secara virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, peribadahan kami pada saat ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Peribadahan kami pada saat ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk tetap memuji, bahkan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan peribadahan kami pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan akan menuntun, akan melindungi kami, dan menyertai kehidupan kami
sepanjang kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Semua Baik. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Rekan muda-mudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, tiba saatnya untuk kita akan membaca dan merenungi akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Kitab Perjanjian Baru yaitu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungi akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kami
Mereka yang boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman-Mu. Secara virtual kita memohon Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan membaca dan merenungi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di rumahnya masing-masing untuk bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Berfirman-Lah ya Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap untuk mendengar bahkan melakukan firman dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 dengan berikut Yesus menjanjikan penghiburan. Dalam nama Tuhan akan saya bacakan begini. Semuanya itu katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, salam dalam kasih Kristus, rekan pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sahabat muda, ada sebuah peribahasa yang mungkin sering pemuda-pemudi, rekan-rekan, sahabat-sahabatku semua mendengarnya, bahwa peribahasa tersebut yang berbunyi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Peribahasa ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Yang asing bagi kita adalah memberi tempat bagi kegagalan untuk menjadi guru yang terbaik. Kita cenderung menyembunyikan kegagalan sebab kegagalan dipandang sebagai aib. Kegagalan sering dipandang sebagai aib seseorang, sehingga orang akan malu ketika orang lain mengetahui bahwa ia gagal, karena definisi dari gagal itu adalah aib. Keseringan orang beranggapan seperti itu, padahal sebuah kegagalan bukan berarti aib bagi semua orang. Kegagalan pun bisa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, di sini perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Di sana Tuhan menyediakan penghibur dalam cerita di Alkitab ini tadi. Penghibur yang dikatakan di situ adalah Roh Kudus itu sendiri. Seperti ayat yang ke-26, penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sahabat muda, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam mengajar. Apa yang diajarkan? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Seperti yang dapat kita lihat dalam ayat yang ke-26 itu tadi.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Segala sesuatu berarti di dalamnya termasuk bahwa kegagalan itu berarti tempat atau wadah untuk kita dapat memetik hikmah. Kegagalan itu bisa membuat kita bertumbuh menjadi lebih matang dan dewasa dalam kita memandang dan menjalani hidup. Paling tidak kegagalan ini mengajarkan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kegagalan ini mengajarkan kita untuk mengingat bahwa kita ini manusia yang lemah yang harus berlindung kepada Tuhan Yesus dan berserah kepada Tuhan Yesus itu. Karena itu, sebelum Yesus menuntaskan karyanya di dalam dunia dan kembali ke dalam kemuliaan Bapanya, ia mempersiapkan para muridnya dan menjanjikan kepada mereka seorang penolong. Dan pengajaran bagi mereka selama mereka di dunia. Hanya saja para murid perlu mereka membuka diri untuk menerima pengajaran dan tuntunan Roh Kudus itu. Membuka diri untuk belajar dari kegagalan adalah cerminan dari keterbukaan kepada Roh Kudus, sehingga ia bisa menyikapkan apa yang baik yang bisa kita petik dan kita lakukan. Sahabat muda, saya yakin kita semua tidak ada yang mau hidupnya gagal. Tidak ada yang hidupnya mau jatuh. Tetapi kita bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menjadi pribadi yang utuh lebih penting daripada menutupi kegagalan ini dan menjadi pesimis. Ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu, kita tidak perlu malu dan kita tidak perlu takut gagal. Kegagalan ini justru akan memberitahu kita jalan untuk berhasil. Jalan untuk berhasil maksudnya belajar dari kegagalan ini sebagai batu loncatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki diri kita, untuk kita mengintrospeksi diri kita apa yang salah sehingga kita bisa disebutkan dengan gagal. Bapak Ibu, rekan-rekan muda atau sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dalam kehidupan kita ini tidak ada orang yang gagal. Hanya saja ada orang yang belum beruntung. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mau berjuang. Selama kita masih mau berjuang, selama kita masih mau tetap berproses, kita tidak akan pernah gagal. Dan saya yakin bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa melalui proses. Proses ini pasti jatuh bangun. Tidak ada orang
yang sukses itu dengan secara instan. Jika ada orang yang sukses secara instan, saya yakin dia akan gagal juga secara instan. Karena segala sesuatu yang kuat itu perlu pondasi. Seperti orang yang sukses itu dia perlu berproses. Sebagai pemuda, remaja yang bijaksana, kita perlu memilih bahwa dan beranggapan bahwa kegagalan ini bukan sesuatu yang menghambat kita untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus berproses. Sebagai pemuda yang bijaksana, pemuda yang mau tetap berproses dan ingin hidupnya sukses, dari kegagalan tersebut kita perlu mengambil pelajaran. Maksudnya, setiap kali kita merasa gagal, setiap kali kita merasa bahwa diri kita ini tidak becus, kita ini gagal, kita ini jatuh. Semua orang yang merasa saat di posisi seperti itu, yang bisa dikatakan dengan posisi yang down, pasti orang-orang yang sedang jatuh, sedang gagal akan merasa bersedih. Namun kesedihan itu janganlah terlalu lama berlarut-larut. Jangan kita terlalu lama dan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Ingat bahwa tanpa kegagalan orang-orang tidak akan sukses. Maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang yang sukses itu pasti adalah orang yang pernah jatuh bangun, dan orang yang sukses itu adalah orang yang hidup dalam proses. Anak muda zaman sekarang, saya yakin, karena saya sendiri merasakan, saya yakin kita semua pasti tahu dan pernah menikmatinya. Apa itu? Ada yang tahu dengan KFC, Kentucky, ayam yang terkenal itu? Iya, KFC. Biasanya orang-orang yang berbondong-bondong ke situ, ingin makan di situ, ingin nongki-nongki di situ. Anak muda pasti tahu KFC. Ada yang tahu dengan sejarah KFC itu, bahwa seorang bapak pendiri restoran KFC ini sering kali jatuh dan gagal sebelum KFC ini terkenal. Sebelum menjadi KFC restoran itu, dulunya Kentucky yang mereka jual itu, yang sekarang menjadi restoran, adalah Kentucky yang bapak itu jual ke rumah-rumah. Sebelum menjadi terkenal, Kentucky ayam itu yang dijual di restoran seperti itu, dia pernah berjual di rumah-rumah. Bayangkan proses dari rumah-rumah ke restoran. Bukan hanya itu, seorang pendiri KFC ini acap kali merasa jatuh dan gagal. Tapi ia terus berjuang, dia tidak berhenti di situ.
Sehingga bukti dari perjuangannya adalah sampai saat ini di kota-kota besar orang menemukan restoran KFC yang terkenal, yang dengan latar belakang seorang bapak yang mengalami kegagalan hampir setiap fase kehidupannya. Ia jatuh, ia pernah mengalami PHK, ia hampir bunuh diri, ia pernah dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat. Banyak sekali kegagalan yang menimpa dia sehingga ia merasa jatuh. Tapi dengan semangat ia terus berjuang. Ia tetap berproses. Dari yang Kentucky, seorang bapak ini dijual dari rumah-rumah sehingga ke restoran, dijual ke restoran dan orang berbondong-bondong ke sana. Begitu luar biasa proses itu. Tidak mudah-mudah untuk menjadi orang yang demikian. Kita juga perlu gali penyebab-penyebab kegagalan kita sebelumnya. Dalam hidup ini kita perlu mengintrospeksi apa yang menjadi kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki segala sesuatu yang akan kita rancangkan ke depan, sehingga tidak akan terulang lagi di masa depan. Karena seperti yang dikatakan di awal, bahwa pengalaman yang terbaik, guru yang terbaik adalah pengalaman. Kita belajar dari pengalaman ini, pengalaman kegagalan kita, dan kita melihat sebagai batu loncatan kita untuk tetap terus berjuang dan berproses sehingga kita menjadi orang yang sukses. Kegagalan di masa yang lalu juga tidak sia-sia, karena kita telah menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Jika kita terus berjuang melihat masa lalu kita menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita tetap berproses dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rekan pemuda, remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita naikkan suara sepakat kita berdoa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Tuhan tetap campur tangan dan menyertai kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kami masalah yang melewati dan melebihi batas kemampuan kami. Kami yakin percaya Tuhan bahwa setiap keadaan yang menghampiri kami adalah pelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Berkati kami sebagai orang muda Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati cita-cita, harapan, keinginan kami. Berkati setiap langkah juang kami Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap cita-cita dan harapan kami. Sehingga apa yang boleh kami impikan, apa yang boleh kami raih, dapat kami gapai bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai seorang muda Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sebagai seorang muda, agar kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di doa dan seru kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami berdoa seperti apa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan pada zaman dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan pemuda remaja, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita akan menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sahabat muda, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada penghujung ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami dengar secara bersama, apa yang boleh kami dapatkan hari ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar dari kegagalan untuk tetap terus berjuang dan berproses sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,